Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dokter, saya Nurul Hidayah dengan NPM 1301012201400. Di sini saya akan mempresentasikan konsep math yang telah saya buat. Pertama-tama dari anatomi, mediastinum terbagi menjadi dua, superior dan inferior, terletak di T2 hingga T4 dan batasnya sternum. Kalau inferior ada bagian anterior dan posterior, di mana terletak di antara T5 dan T17. Lalu, selanjutnya ada anatomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah dengan NPM 1301112201400. Di sini saya akan mempresentasikan konsep yang telah saya buat. Pertama-tama dari basic science anatomi, di mana ada mediastinum yang terbagi menjadi dua, superior dan inferior, di mana superior dari T2 hingga T4 yang dibatasi oleh sternum, dan inferior dari anterior dan posterior, di mana posterior dibatasi oleh diafragma dan perikardium yang terbagi menjadi tuberosa dan serosa. Lalu ada bagian heart, di mana ada bagian atrium kanan dan ventricle kanan, di mana menerima darah yang kurang oksigen dari tubuh melalui SPC, dan SPC mengompang menuju arteri pulmonalis. Lalu selanjutnya ada atrium kiri dan ventricle kiri, di mana untuk menerima darah dan dari paru-paru melalui vena pulmonalis memompa ke dalam aorta untuk mendistribusikan ke seluruh tubuh. Lalu ada apex, di mana apex ini terletak di ventricle kiri dan interkostal kelima di bagian dewasa, lalu bunyinya yaitu kota mitral. Lalu selanjutnya ada pembukaan, di mana ada anterior, sternocostal surface dan retrograde surface dan right pulmonary surface dan left pulmonary surface juga. Di sini bisa dilihat dari gambar-gambarnya. Lalu selanjutnya ada vascular of the heart, di mana terbagi menjadi dua, right coronary arteries, di mana ada right upper branch, right marginal branch, posterior interventricular branch. Lalu ada left coronary artery, di mana circumflex branch dan anterior ventricular branch. Bisa dilihat dari gambar bagian right sama left-nya. Selanjutnya, bagian histologi, di mana ada lapisan jantung terbagi menjadi tiga, endokardium yang dimana lapisan paling dalam, lapisan selaput jantung, katup, lalu endokardium paling tebal dan berada di tengah, lalu epikardium yang lapisan tipis yang berada di luar, paling luar. Lalu lapisan pembuluh darah ada tunika intima untuk endotelium, tunika media untuk otot polos, tunika arteris yang untuk jaringan. Lalu selanjutnya ada aorta, di mana arteri dengan tipe-tipenya ada arteriol, muscular arteri, elastic arteri juga. Lalu selanjutnya ke arteriolnya, di mana ujungnya ada capillaries dengan tipe-tipe cutaneous capillary, pensile capillary juga, sinusoid juga. Lalu selanjutnya ada vena cava, di mana vena cava itu dengan lapisan-lapisan tunika elsa, media, dan intima juga. Selanjutnya ke venula, dan ujungnya ke capillaries. Nah, selanjutnya ke fisiologi, di mana interrelationship of pressure, flow, and resistance. Aliran darah melalui pembuluh darah melalui dua faktor. Pertama ada pressure difference antara ujung pembuluh darah dan adanya hambatan aliran darah melalui pembuluh darah atau resistensi vaskular. Nah, selanjutnya ada blood flow, di mana tipe-tipe aliran darahnya terbagi menjadi dua, yaitu laminar flow, yang dimana darah mengalir dengan kecepatan tetap dan mengalirnya dalam aliran streamline, terus lapisan darah itu berjarak sama dari dinding pembuluh darah juga. Bisa dilihat gambarnya juga. Selanjutnya ada turbulent, di mana ini kecepatan aliran darah yang sangat besar. Lalu permukaannya juga bisa kasar, terus berbelok-belok tajam, bisa seperti digambar. Selanjutnya ke basic presence of circulatory function, di mana ada tiga aliran darah. Pertama, sebagian besar, jadi tubuh kita itu kalau kita sedang aktivitas membutuhkan 20 hingga 30 kali lipat lebih aktif daripada saat kita istirahat. Lalu ada cardiac output, di mana jumlah dari semua aliran lokal. Jadi ketika darah itu mengalir melalui jaringan, maka darah akan segera kembali menuju pembuluh darah, yang itu pastinya membutuhkan bantuan dari CNS. Selanjutnya ada artery pressure regulation, di mana
tidak bergantung pada kontrol aliran darah lokal atau cardiac output. Lalu ini tuh membutuhkan saraf, jadi sinyal saraf juga yang untuk meningkatkan pompa jantung, menyebabkan kontraksi large venous cavers. Lalu selanjutnya ada conduction system, urutannya dari SA node, atrium, node, terus bundle of His, dan Purkinje fiber. Lalu untuk tensi yang saya ambil itu dari hipertensi, di mana artinya adalah aliran tekanan darah melalui darah secara konsisten lebih tinggi dari batas normal, atau tekanan darah sistoliknya di atas 140 dan distoliknya di atas 90. Untuk etiologinya ini belum pasti, tapi untuk bagian primer itu ada genetik dan lingkungan. Lalu untuk bagian sekunder ada penyakit ginjal, hormonal, efek samping dari obat juga. Lalu simptomnya bisa nyeri kepala, gelisah, penglihatan kabur, mudah lelah, impotensi juga nyeri dada tentunya. Lalu kualifikasi juga, terus klasifikasinya sesuai dengan tabel yang ada di sini. Lalu selanjutnya ada risk factor, itu bisa yang dimodifikasi dan non-dimodifikasi. Lalu untuk modifikasi adalah obesitas, sedangkan lifestyle, alkohol, lalu merokok. Terus yang di non-modifikasi itu usia, genetik, dan penyakit bawaan. Untuk faktor fisiologinya, itu ketika tingginya cardiac output dan peripheral resistance yang menyebabkan tekanan darah dengan faktor-faktor seperti norepinephrine, angiotensin 2, dan RAAS atau dari renin angiotensin aldosteron system juga, dan hiperinsulinemianya. Ketika sudah ada ini pasti akan menyebabkan kerusakan atau faktor dari antara kedua ini atau ketiga ini itu menyebabkan blood pressure. Lalu untuk hubungannya dengan proses hipertensi pada obesitas itu ketika peningkatan kadar hormon aldosteron yang menyebabkan adiposit mensekresi mineral kortikoid yang dimana akan mengakibatkan rangsangan produksi aldosteron dari kelenjar adrenal. Lalu terjadilah merabsorpsi pada natriumnya yang mengakibatkan peningkatan tekanan di darahnya. Lalu untuk pencegahannya dari Kemenkes itu ada cerdik seperti yang dianjurkan di sini. Lalu untuk komplikasinya gagal ginjal, stroke koroner, angina, retinopati hipertensi, arteri, dan arteriosklerosis. Untuk prevalensinya kalau di Indonesia itu 34,15, kalau di Jawa Barat 29,4% dengan menyebabkan morbiditas dan mortalitas. Nah, ide gagasan yang saya ambil di sini adalah program pencegahan hipertensi oleh obesitas di Bandung, yang dimana menuju masyarakat Bandung sehat atau disingkat dengan Urbana. Nah, apa sih program ini? Program untuk masyarakat Bandung yang memiliki overweight dan obesitas dengan tujuan untuk memberikan dukungan dan memberikan panduan yang baik pada masyarakat Bandung khususnya yang overweight dan obesitas, memberikan edukasi juga mengenai obesitas dan konsekuensinya terhadap hipertensi atau COPD. Di mana sih dilaksanakan di Gor Saparua, yang dimana kawasannya strategis di pusat kota Bandung dan cukup dekat dengan RSAS, dan dilaksanakan seminggu 3 kali. Kenapa seminggu 3 kali? Dengan anjuran dari Kemenkes ini kan minimal 5 kali per minggu. Nah, kenapa sih saya mengambil ide gagasan ini? Apa permasalahan yang saya ambil? Karena waktu 3 minggu yang lalu saya mengikuti program atau WHD, World Heart Day 2023 di Gedung Sate, Kota Bandung. Nah, di situ saya berperan sebagai pemeriksa dari tekanan darah, BMI, dan sebagainya. Nah, dari data tersebut ada pemeriksaannya 73,5% memiliki BMI overweight dan obesitas, dan 44,2% dengan riwayat hipertensi. Nah, setelah pasca pemeriksaan itu ternyata belum dari dampak dari obesitas, belum pernah mendapatkan edukasi juga, lalu mungkin kemungkinan ada sedentary lifestyle. Nah, apa sih yang menyebabkan obesitas bisa menyebabkan hipertensi? Pertama, kurangnya edukasi, akses fasilitas pendidikan atau literasi masyarakat. Terus dari lifestyle mungkin diakibatkan peningkatan pekerjaan online, perkembangan teknologi juga, tingkat sosial, ekonomi yang rendah, dan kebiasaan apalagi setelah kita dari pandemi COVID-19. Lalu biaya juga mungkin terjadi pemeriksaan kesehatan yang cukup tinggi, terus transportasi juga, terus ketiadaan asuransi. Selanjutnya ada siapa sih yang akan menjalankan untuk sasaran kegiatannya itu masyarakat Bandung yang mempunyai overweight dan obesitas kelompok usia dengan 35 hingga 65 tahun. Kenapa sampai 65 tahun? Karena saya mengambil dengan usia yang produktif. Tapi kalau untuk sesuai dengan WHD kemarin itu ada beberapa yang 70 tahun ke atas. Nah, untuk
Di sini sasaran tim anggota Urbana ini ada fakultas kedokteran khususnya mahasiswa, terus komunitas senam, komunitas lari, dan untuk kolaborasi dari sasaran ini ada komunitas senam yang lumayan cukup terkenal di Bandung, yaitu Strong Nation Community dan komunitas lari juga dan Perhimpunan Kedokteran Kardiovaskular di Indonesia. Nah, bagaimana sih cara pengimplementasiannya? Itu ada edukasi dan pemeriksaan yang dimana untuk menyiapkan kebutuhan edukasi dan pemeriksaan tekanan darah, BMI, dan kalori. Selanjutnya divisi pelatihan di mana instruktur dalam sesi aerobik menyiapkan gerakan yang sesuai dengan usia dan kebutuhan peserta juga. Lalu divisi kebugaran, di mana instruktur dalam sesi lari dan sesuai dengan usia dan tingkat tahapan peserta juga. Dan divisi administrasi untuk pendaftaran promosi program, komunikasi dengan peserta, dan pengelolaan website. Selanjutnya, kapan sih dilaksanakan untuk proses ini? Program ini bisa diimplementasikan dengan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Jadi cukup lama dan membutuhkan rancangan awal yang harus disusun pada program ini. Seperti kita mewawancarai dulu masyarakat Bandung dan kebutuhan-kebutuhan yang ada untuk proses program ini dan harapannya program ini bisa dilaksanakan. Mungkin ini data-data yang saya ambil, sebagian besar data yang saya ambil yang memiliki identitas lengkap juga, karena ada beberapa yang tidak tercantumkan identitas lengkap sehingga saya tidak mencantumkan pada data ini. Selanjutnya ini dokumentasi saya dengan teman-teman saya ketika mengikuti pemeriksaan WHD di Kota Bandung. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.